Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam pelajar Indonesia. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Sedayu yang saya hormati, Bapak Wakil Kepala SMK Negeri 1 Sedayu yang saya hormati, Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK Negeri 1 Sedayu, para pengurus OSIS yang saya hormati, dan siswa-siswi kelas 10 tahun ajaran 2020-2021 yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Bapak Ibu Guru, siswa-siswi sekalian, saya selaku Ketua OSIS SMK Negeri 1 Sedayu dan juga siswa SMK Negeri 1 Sedayu hari ini akan menyampaikan materi tentang pengenalan organisasi siswa intrasekolah atau yang biasanya disebut OSIS dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah kelas 10 tahun ajaran 2020-2021. Nama saya adalah Darmansyah Hidayat, jabatan saya adalah Ketua Umum OSIS SMK Negeri 1 Sedayu periode 2019-2020. Pengertian OSIS dalam upaya mengenal, memahami, dan mengelola organisasi siswa intrasekolah perlu kejelasan mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan serta struktur OSIS. Dengan mengetahui pengertian, fungsi, dan tujuan serta struktur OSIS yang jelas, maka akan membantu para pembina, pengurus, dan perwakilan kelas untuk mendayagunakan OSIS ini sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Pengertian OSIS secara sistematis di dalam surat keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang bisa dilihat di YouTube di sebelah kanan. Organisasi secara umum adalah kelompok kerjasama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan dan dasar menengah. Intra berarti terletak di dalam dan di antara, sehingga suatu organisasi yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan. Kemudian arti sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, yang dalam hal ini sekolah dasar dan sekolah menengah atau sekolah madrasah yang sederajat. Dasar hukum berdirinya OSIS terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tentang Pembinaan Kesiswaan. Kemudian Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 226/C/O/1992 tentang Pedoman Pembinaan Kesiswaan. Kemudian terdapat perangkat OSIS. Yang pertama, pembina OSIS atau Dewan Pembina OSIS, DPO. Yang pertama adalah kepala sekolah sebagai ketua Dewan Pembina OSIS, kemudian wakil kepala kesiswaan sebagai wakil ketua Dewan Pembina OSIS, guru yang dipilih sebagai anggota Dewan Pembina OSIS. Tujuan Dewan Pembina OSIS atau DPO yaitu bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan OSIS di sekolah. Kemudian mengesahkan dan melantik pengurus OSIS dengan surat keputusan yang nantinya akan dibuat setelah pemilihan umum ketua OSIS. Kemudian mengarahkan penyusunan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dan program kerja OSIS. Setelah nanti dilantik, kemudian akan ada penyusunan program kerja bersama Dewan Pembina OSIS. Kemudian menghadiri rapat-rapat OSIS dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas OSIS. Peraturan dasar pengurus OSIS atau OSIS adalah setiap anggota dan pengurus harus memiliki jiwa organisasi dan niat yang tinggi untuk mencapai tujuan dan target dari seluruh rancangan dan program yang telah dibuat. Setiap anggota dan pengurus OSIS harus mengikuti dan tidak melanggar peraturan yang ada di sekolah, peraturan daerah, norma masyarakat maupun di undang-undang. Yang ketiga, setiap anggota wajib mempercayai Pancasila sebagai dasar negara dan mengamalkannya dengan baik dan benar, kemudian tidak disalahgunakan atau dilebih-lebihkan. Anggota dan pengurus dapat melakukan peribadatan atau ibadah dan amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama atau kepercayaan.
OSIS harus menjadi contoh untuk teman-teman siswa-siswi agar mereka dapat mengikuti dan menjauhi segala larangan yang terdapat pada peraturan sekolah dan syariat agama. Pengurus inti dari OSIS harus bisa mengatur dan mengontrol anggotanya serta memecahkan masalah yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Anggota OSIS cinta terhadap lingkungan dan alam sekitar. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa ditanyakan melalui Instagram OSIS, OSIS Wirabangsa. Kemudian terdapat program kerja OSIS periode 2019-2020. Yang pertama adalah program kerja jangka pendek dan program kerja jangka panjang. Kemudian yang program kerja jangka pendek mungkin bisa dilihat di layar teman-teman. Untuk dibaca nanti di pause terlebih dahulu karena untuk mempersingkat waktu. Kemudian ada program kerja jangka panjang dan susunan pengurus OSIS dan ekstrakurikuler di bawah koordinasi divisi. Ada 8 pengurus inti, yaitu Ketua Umum, Ketua 1 dan Ketua 2, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris, Bendahara Umum, dan Wakil Bendahara. Terdapat 9 divisi 1 sampai 9 yang nanti akan dijabarkan setelah ini, dan 10 ekstrakurikuler yang ada di SMK Negeri 1 Sedayu. Tugas pengurus OSIS dan ekstrakurikuler. Tugas kerja Ketua Umum OSIS adalah sebagai berikut: memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana, mengkoordinasikan semua aparat kepengurusan agar nanti dapat berkoordinasi, menetapkan kebijaksanaan yang telah dipersiapkan dan dirancang oleh aparat kepengurusan, dan lain-lainnya bisa dibaca di layar teman-teman sekalian. Kemudian periode 2019-2020 Ketua Umum OSIS dijabat oleh saya sendiri, Darmansyah Hidayat. Saya dari kelas 12 TITLA. Tugas Ketua OSIS 1 dan 2 bersama Ketua Umum menetapkan kebijaksanaan, memberikan saran kepada Ketua Umum dalam rangka mengambil keputusan dan lain-lain. Ketua OSIS 1 dijabat oleh Aldin Rohman, kelas 12 TLA. Ketua 1 OSIS nanti bisa dilihat atau di DM di Instagramnya masing-masing. Ada Ketua OSIS 2 Arif Rahmawan, kelas 11 DPIBB. Kemudian tugas Sekretaris Umum dan Sekretaris 1 memberikan saran atau masukan kepada Ketua dalam mengambil kebijaksanaan keputusan, mendampingi Ketua dalam memimpin rapat, menyiapkan, mendistribusikan atau menyimpan surat yang berhubungan dengan kegiatan OSIS, menyiapkan laporan, surat, hasil rapat dan evaluasi kegiatan. Kemudian bersama Ketua menandatangani setiap surat yang ada, bertanggung jawab atas tertibnya administrasi di organisasi siswa intrasekolah. Kemudian bertindak sebagai notulen dalam rapat atau diserahkan kepada Sekretaris 1 atau Wakil Sekretaris. Tahun 2019-2020, Sekretaris Umum dijabat oleh Inka Laraswati dari kelas 12 TKJB. Kemudian Sekretaris 1 Widya Suntari dari 11 DPIBB. Kemudian Bendahara Umum yaitu bertanggung jawab dan mengetahui segala pemasukan atau pengeluaran uang, biaya yang diperlukan. Membuat tanda bukti kwitansi dalam setiap pemasukan atau pengeluaran uang untuk pertanggungjawaban. Yang ketiga, bertanggung jawab atas inventaris dan perbendaharaan, menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Jadi adalah yang keuangan itu adalah tugas perbendaharaan. Untuk lebih lanjutnya nanti kalian bisa lihat di layar teman-teman sekalian. Miftah Dwi sebagai Bendahara Umum dan Nanda Aditya sebagai Bendahara 1 atau Wakil Bendahara. Kemudian ada tadi 9 divisi. Divisi yang pertama adalah pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam divisi ini terdapat juga struktur pengurus di bawahnya, antara lain ketua, sekretaris, dan 2 staf. Pokok-pokok tugas yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah dengan ketentuan agama masing-masing. Seperti contohnya ada sholat duhur, sholat duha, dan sholat Jumat bisa dilaksanakan di sekolah. Kemudian yang kedua, memperingati hari-hari besar agama seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha. Kemudian ada peringatan Isra Mi'raj. Yang ketiga, mengadakan kegiatan lomba yang bersifat keagamaan dan lain-lainnya. Untuk tahun ini, Iqbal Yuda Nugraha sebagai Ketua Divisi dari kelas 11 DPIBA. Kemudian ekstrakurikuler yang berada di bawah koordinasi Divisi 1 OSIS
yaitu Rohis Al-Qomar. Bisa dilihat di Instagram Rohis Al-Qomar. Rohis adalah Rohani Islam, sebuah organisasi yang memperdalam atau memperkuat ajaran Islam. Ada juga yang menyebutnya sebagai Dewan Keluarga Masjid yang ada di SMP maupun SMA. Kemudian ada forum pengajaran dakwah dan berbagai pengetahuan Islam, dan terdapat susunan dalam Rohis layaknya OSIS. Di dalam terdapat ketua, wakil ketua, sekretaris, dan divisi atau sekbid yang bertugas pada bagian masing-masing. Yang kedua adalah Divisi Pembinaan Budi Pekerti Luhur dan Akhlak Mulia. Juga terdapat pengurus divisi yaitu ketua dan sekretaris dan 2 staf. Antara pokok-pokok tugasnya yaitu melaksanakan pengamalan Pancasila seperti melaksanakan upacara bendera, kemudian melaksanakan tata krama siswa, melaksanakan kegiatan amal seperti bakti sosial. Untuk tahun ini karena adanya COVID-19 ini, bakti sosial kita alihkan di COVID-19. Melaksanakan kegiatan pengukuhan jiwa sosial. Kemudian untuk Muhammad Bima Harun, yaitu dari kelas 12 TKJA sebagai ketua divisi. Selanjutnya ada divisi 3, Pembinaan Kepribadian Unggul, Kebangsaan dan Bela Negara. Ada 4 struktur pengurus divisi sama seperti divisi sebelumnya. Kemudian pokok-pokok tugas melaksanakan tata tertib sekolah, melaksanakan baris berbaris seperti harinya Tonti, Paskibra dan lainnya, melaksanakan wisata pendakian Napak Tilas dan lain-lainnya bisa dilihat di layar teman-teman. Kemudian Devan Verdika sebagai ketua divisi dari kelas 11 TKJB. Ekstrakurikuler yang berada di bawah koordinasi divisi 3 yaitu ada Skadam, Ketua Katon Tegar Agus dari kelas 11 TKRA. Kemudian ada Pramuka, Praja Muda Karana, artinya jiwa muda yang suka berkarya. Terdapat Dewan Ambalan sebagai pengurus gerakan Pramuka. Untuk ketua Pradana yaitu Bayu Prayoga dari kelas 12 TPB. Ketua Pradani Firnanda Erna dari kelas 12 TKJB. Kemudian yang ketiga Tonti atau Paskibra. Tonti adalah peleton inti, suatu kegiatan di mana anggotanya dilatih untuk melaksanakan kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepemimpinan yang utamanya ada di baris berbaris. Fadlullah Naziul Hakim sebagai Ketua Dewan Tonti dari kelas 11 DPIBA. Kemudian divisi 4, Pembinaan Prestasi Akademik Seni dan atau Olahraga. Ini berkaitan dengan olahraga, yaitu ada 4 struktur pengurus divisi, ketua, sekretaris, dan 2 staf. Untuk pokok-pokok tugasnya yaitu mengadakan lomba mapel, mata pelajaran atau program keahlian, menyelenggarakan kegiatan ilmiah dan lain-lainnya bisa dilihat sendiri. Kemudian Puguh Dwi sebagai ketua divisi dari 11 TKROC. Ekstrakurikuler yang berada di bawah koordinasi divisi 4 yaitu futsal. Yang kedua adalah voli. Kemudian divisi 5 ada Pembinaan Demokrasi, HAM, Pendidikan Politik dan Kepemimpinan. Itu tentang bagaimana tata cara pemilihan pemilu yang baik dan hak asasi manusia. Ada 4 struktur, ketua, sekretaris, dan 2 staf. Pokok-pokok tugasnya yaitu memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam OSIS sesuai dengan tugas-tugas masing-masing. Jadi yang mengembangkan peran siswa di dalam OSIS itu adalah divisi 5. Kemudian melaksanakan latihan kepemimpinan siswa atau LDK, kemudian melaksanakan kegiatan dengan prinsip kejujuran, transparan, dan profesional. Kemudian yang lain-lainnya bisa dilihat di layar teman-teman. Struktur pengurus divisi ada ketua, sekretaris, dan 2 staf. Bayu Setiaji sebagai ketua divisi dari kelas 12 TPB. Yang keenam, divisi 6 Pembinaan Kreativitas, Keterampilan, dan Kewirausahaan.
Ada 4 struktur pengurus divisi, ketua, sekretaris, dan 2 staf. Pokok-pokok tugasnya yaitu meningkatkan kreativitas dan keterampilan dalam menciptakan suatu barang menjadi lebih berguna, meningkatkan kreativitas dan keterampilan di bidang barang dan jasa, meningkatkan usaha koperasi siswa dan unit produksi, meningkatkan kemampuan keterampilan siswa melalui sertifikasi kompetensi siswa berkebutuhan khusus. Jadi untuk mengolah kreativitas dan menampilkan keterampilan kita itu berada di bawah divisi 6 yang saat ini dijabat oleh Dea Okta sebagai ketua divisi dari kelas 11 TKROB. Selanjutnya ada divisi 7 tentang pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi. Itu tentang kesehatan dan makanan-makanan yang berkualitas. Struktur pengurus divisi ada ketua, sekretaris, dan staf. Untuk pokok tugasnya yaitu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat yang ada di lingkungan sekolah sehingga tercipta lingkungan sekolah yang sehat dan bersih. Melaksanakan usaha kesehatan sekolah atau UKS, melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba, minuman keras, merokok, dan HIV/AIDS. Yang keempat, meningkatkan kesehatan dan reproduksi remaja, melaksanakan hidup aktif, melakukan diversifikasi pangan, dan selanjutnya untuk yang lain-lainnya nanti bisa ditanyakan oleh ketua divisi yaitu Ardiani Widya dari kelas 11 TKJB. Kemudian ekstrakurikuler yang berada di bawah koordinasi divisi 7 yaitu PMR atau Palang Merah Remaja adalah wadah pembinaan dan pengembangan anggota remaja Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disebut PMR Palang Merah Remaja. Untuk pembina yaitu sekarang adalah Ibu Maria, Kepala Perpustakaan, dan Ketua PMR dijabat oleh Yai Nuri Nur Fahri dari kelas 11 DPIBA. Untuk selanjutnya nanti bisa ditanyakan kepada Mas Yai Nuri. Kemudian divisi 8 ada pembinaan sastra dan budaya. Ini adalah tentang kebudayaan yang harus kita tingkatkan. Ada 4 struktur pengurus divisi. Yang pertama ketua, sekretaris, dan 2 staf. Untuk pokok-pokok tugasnya yaitu mengembangkan wawasan dan keterampilan siswa di bidang sastra, menyelenggarakan festival atau lomba sastra dan budaya seperti halnya musik, karawitan, dan lain-lainnya. Meningkatkan daya cipta sastra dan meningkatkan apresiasi budaya. Untuk ketua divisi saat ini dijabat oleh Anan Gifari, kelas 11 TKROB, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Kemudian ekstrakurikuler yang berada di bawah koordinasi divisi 8 yaitu ekstra musik, yang saat ini ketua ekstranya adalah Dimas Warhan, pembinanya adalah guru seni budaya Pak Bambang. Kemudian ada karawitan, dan yang ketiga paduan suara yang diajarkan oleh Ibu Mareta Isrofiana, juga guru seni musik. Kemudian ada divisi 9 pembinaan teknologi informasi dan komunikasi. Ini terkait yang teknologi informasi dan komunikasi seperti halnya Instagram atau dan lain-lainnya. Pokok-pokok tugasnya yaitu memanfaatkan TIK untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran, dan juga ini bekerja sama dengan guru TKJ, teknik komputer jaringan, kemudian menjadikan TIK sebagai wahana kreativitas dan inovasi, memanfaatkan TIK untuk meningkatkan integritas kebangsaan. Struktur pengurus divisi juga sama, ada ketua, sekretaris, dan 2 staf. Untuk saat ini ketua divisi dijabat oleh Dimas Fajar dari kelas 12 TKJB. Untuk lebih selanjutnya nanti bisa ditanyakan melalui Instagram OSIS yaitu @osiswirabangsa. Sekian dan terima kasih dari saya. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat bergabung di OSIS. Bagi yang berminat silahkan mendaftar melalui DM Instagram OSIS Wirabangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.